Perkenalkan, nama saya Sunarto Arifsura dengan NIM 23174437. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pengolahan data, di mana data yang telah dikumpulkan merupakan data yang berupa keterampilan berpikir kritis siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Toraja Utara yang telah dikumpulkan dari 3 sekolah sebagai populasinya. Adapun yang akan saya jelaskan di sini mengenai yang pertama, bagaimana cara mengubah skor menjadi nilai. Yang kedua, bagaimana uji prasyarat. Yang ketiga, bagaimana uji Kruskal-Wallis sebagai salah satu uji dari statistik non-parametrik. Semoga bermanfaat. Nah, ini adalah data keterampilan berpikir kritis siswa di SMA negeri yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Data ini kita telah unduh dari Google Form yang telah disebar ke siswa. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan dulu hasil dari Google Form ini. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah ada data yang double atau ada data yang mungkin kita tidak perlukan, karena kadang ada data hasil pengisian siswa yang tidak berkaitan dan tidak mendukung pengolahan data kita. Jadi seperti itu, kita cek semua data yang ada di hasil Google Form ini. Jika kita sudah memastikan bahwa data ini sudah bisa kita olah lebih lanjut, maka yang selanjutnya akan kita lakukan adalah pemberian skor pada hasil jawaban siswa yang ada di Google Form ini, karena kebetulan soal yang kita berikan kepada siswa ini adalah soal esai. Jadi untuk pemberian skornya kita berikan secara manual. Jadi sini saya sudah memberikan skor untuk setiap jawaban dari siswa seperti ini. Nah, setelah kita memberikan skor, kita akan mengubah skor ini menjadi nilai seperti ini. Ya, nilainya. Jadi setelah kita memberikan skor dari setiap jawaban siswa, skor ini akan kita ubah menjadi nilai. Nah, cara yang kita gunakan atau cara yang paling gampang kita gunakan untuk mengubah skor ini menjadi nilai adalah kita menjumlahkan skor perolehan siswa dan kita bagi dengan skor total, lalu kita kalikan dengan 100 seperti yang ada di atas ini. Nah, nanti kita akan memperoleh hasil nilai keterampilan berpikir kritis siswa yang telah diukur dengan instrumen soal tes berupa soal esai. Nah, setelah itu kita dapat melihat memberikan pengkategorian dari nilai hasil perolehan siswa tersebut. Nah, di sini ada beberapa kategori, ada sangat rendah, ada yang cukup, ada yang baik. Itu kategori dari skor-skor ini. Nah, nilai yang kita peroleh inilah yang nantinya akan kita olah lebih lanjut. Ya, jadi nilai inilah yang akan kita olah lebih lanjut nantinya. Nah, setelah kita memperoleh nilai ini, selanjutnya kita menyiapkan data yang akan kita input atau kita olah di SPSS seperti ini ya. Nah, karena tadi kita memperoleh data dari 3 kelompok yang berbeda, yaitu dari 3 sekolah yang berbeda, ada sekolah 1, sekolah 2, dan sekolah 3. Jadi kita membuat atau mengelompokkan data dari 3 kelompok tersebut seperti ini untuk lebih kita dalam melakukan pengolahan data. Nah, setelah kita ubah seperti ini, kita perhatikan tabel yang ada di samping, kita urutkan, kita buat pengelompokan baru. Kelompok 1 kita isi skor yang boleh, setelah itu dilanjutkan dengan kelompok 2 dan dilanjutkan oleh kelompok 3. Nah, data seperti ini yang akan kita gunakan nanti pada saat melakukan pengolahan data di SPSS. Data ini sudah siap untuk kita pindahkan atau kita copy paste ke aplikasi SPSS nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Nah, pertama kita klik pada bagian data view yang ada pada aplikasi SPSS ini. Ya, setelah itu kita kembali ke data yang ada di Excel kita tadi. Ini kita copy, kita pilih data yang ini.
Nah, setelah itu kita copy paste ke aplikasi SPSS yang tadi di bagian data view seperti ini ya. Nah, ini data kita sudah berada di aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita klik bagian variable view. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian name yang pertama kita ganti jadi kelompok. Dan untuk name yang kedua kita ganti jadi nilai, karena yang akan kita olah di sini adalah nilai. Setelah itu kita ke bagian value. Nah, ini di bagian value kita isi. Untuk pertama kita beri label. Di value pertama kita beri label kelompok 1, kita add. Berikut kelompok 2 kita add, dan kelompok 3. Setelah itu kita oke. Nah, yang lainnya kita tidak usah ubah-ubah lagi. Kita kembali ke bagian view. Nah, data ini telah siap untuk kita olah lebih lanjut lagi. Nah, di sini apa yang akan kita lihat? Nah, di sini apa yang akan kita uji adalah kita akan melihat bagaimana perbedaan keterampilan berpikir kritis dari ketiga kelompok atau ketiga sekolah yang telah diberikan tes lewat Google Form. Nah, sehingga yang pertama yang akan kita lakukan pengolahan di sini adalah mengolah data secara deskriptif. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan pengolahan data lewat uji statistik inferensial. Nah, pertama-tama kita akan menguji data secara deskriptif. Nah, uji deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, rentang atau range, terus variasi dari data, ada skewness, dan ada kurtosis. Nah, ini akan menjadi gambaran awal tentang data yang telah kita kumpulkan. Jadi dari hasil deskriptif ini nanti kita akan bisa mendeskripsikan data-data yang telah kita peroleh. Nah, kita akan mencoba menganalisis secara deskriptif. Yang pertama, kita ini berada di bagian data view. Kita klik analyze, terus statistik deskriptif, terus kita explore. Saya ulangi, analyze, deskriptif, statistik, dan explore. Kita klik seperti ini. Nah, untuk kelompok kita masukkan di bagian factor list, dan untuk nilai kita masukkan di bagian dependent list. Setelah itu kita klik oke. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu muncul hasil dari uji statistik deskriptif kita. Kita melihat di sini ada nilai kelompok 1, kelompok 2, ada nilai min, rata-rata, median, varian, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, ini akan membantu kita dalam mendeskripsikan data yang telah kita olah. Nah, setelah itu kita kembali ke bagian data view untuk melakukan uji lebih lanjut lagi mengenai analisis inferensial. Setelah kita menganalisis secara deskriptif, kita akan lanjut ke analisis inferensial. Nah, untuk analisis ini kita perlu menentukan apakah nantinya kita akan menggunakan uji statistik parametrik atau uji statistik non parametrik. Nah, bagaimana untuk menentukan itu? Nah, kita harus melakukan terlebih dahulu yang namanya uji prasyarat. Ya, jadi untuk menentukan uji yang akan kita gunakan non parametrik atau parametrik, atau sebaliknya kita terlebih dahulu harus melakukan yang namanya uji prasyarat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita akan melakukan uji beda rata-rata, maka uji prasyarat yang harus kita penuhi untuk menggunakan uji parametrik adalah uji homogenitas dan uji normalitas. Nah, jadi seperti itu ya. Jika kita ingin menggunakan uji parametrik, maka harus memenuhi syarat homogenitas dan normalitas. Nah, kita lihat terlebih dahulu syarat atau kriteria yang dapat dipenuhi oleh data sehingga dikatakan normal dan homogen, normal atau homogen. Jadi ini kriteria pengujian untuk uji homogenitas. Nah, jadi nanti jika kita mendapatkan nilai signifikansi atau p-value-nya di bawah 0,05, lebih kecil dari 0,05, maka kita berkesimpulan bahwa data tersebut tidak homogen. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi atau p-value-nya lebih besar dari
0,05, maka kita berkesimpulan data tersebut homogen. Nah, untuk kriteria pengujian uji normalitas itu sama saja. Jadi jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Oke, selanjutnya pertama kita akan melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Kita kembali ke SPSS tadi di bagian data view. Nah, untuk uji homogenitas kita klik analyze, terus ke bagian statistik deskriptif, terus bagian explore. Saya ulangi, analyze, deskriptif statistik, dan bagian explore. Nah, setelah itu nilai kelompoknya kita masukkan ke factor list, nilai ini kita masukkan ke dependent list, lalu kita klik bagian yang ini, plot. Setelah itu, karena kita akan melihat uji homogenitas, maka kita klik power estimation di sini. Setelah itu kita klik continue, lalu kita di sini sudah muncul nilai atau hasil dari tes homogenitasnya. Nah, kita lihat di bagian based on mean. Kita fokus di bagian based on mean. Di sini nilai signifikansinya 0,002. Berarti 0,002 ini lebih kecil dari 0,05 ya. Seperti yang telah kita lihat tadi di sini, uji homogenitasnya lebih kecil dari 0,05, maka kita berkesimpulan bahwa data tersebut tidak homogen. Ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji homogenitas, kita akan melakukan uji normalitas. Nah, seperti biasa kita kembali ke bagian data view, kita klik analyze, terus deskriptif statistik, seperti dengan yang tadi ya. Terus kita explore. Nah, kita klik dot. Nah, kita centang di bagian normality dan di sini kita klik bagian none. Lalu kita klik continue. Terus kita klik oke. Tunggu sebentar. Nah, ini hasil dari test of normality. Nah, jadi kita lihat ada 3 kelompok data di sini dan ada bagian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, sebelum menentukan normalitasnya atau nilai signifikansinya, kita lihat terlebih dahulu yang mana yang akan kita gunakan, Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, untuk membantu kita lihat jumlah sampelnya. Jadi jumlah sampel yang lebih dari 50 itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan jumlah sampel yang kurang dari 50 itu menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi kelompok 1 di sini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan kelompok 2-3 itu menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat di signifikansinya. Untuk kelompok 1 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05. Untuk kelompok 2 0,356 berarti lebih besar dari 0,05. Untuk kelompok 3 lebih kecil karena 0,04. Berarti hanya satu data yang memenuhi kriteria pengujian uji normalitas, yaitu kelompok 2. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data yang kita uji ini itu tidak normal. Nah, kita kembali ke data view. Nah, berdasarkan uji prasyarat yang telah kita lakukan, data kita tidak memenuhi untuk dilakukan uji parametrik, sehingga untuk pengolahan data selanjutnya kita akan menggunakan uji non parametrik. Ya, seperti itu ya. Jadi karena data kita tidak normal, tidak homogen, maka kita menggunakan uji non parametrik. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi bahwa data kita berasal dari 3 kelompok yang berbeda. Jadi untuk menguji 3 kelompok data yang tidak berpasangan, maka kita gunakan yang namanya uji Kruskal-Wallis untuk data yang tidak memenuhi uji prasyarat ya. Nah, andaikan data kita memenuhi uji prasyarat, maka yang kita gunakan untuk uji parametriknya itu adalah uji ANOVA. Namun pada saat ini karena data kita tidak memenuhi uji prasyarat, maka kita menggunakan uji statistik non parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu konsep dasar dari uji Kruskal-Wallis itu sendiri. Uji
uji Kruskal-Wallis merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan. Nah, uji Kruskal-Wallis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dari 3 kelompok yang tidak berpasangan. Selanjutnya, skala data yang digunakan dalam uji Kruskal-Wallis itu dapat berupa data ordinal, namun juga bisa menggunakan data interval atau rasio dengan syarat seperti tadi, asumsi normalitas data itu tidak terpenuhi atau data tidak berdistribusi normal. Nah, uji Kruskal-Wallis ini tergolong ke dalam statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji ANOVA jika data kita tidak normal. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, jika data kita memenuhi uji prasyarat, maka kita akan menggunakan uji ANOVA. Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian SPSS Data View. Nah, kita akan lanjut ke uji statistik inferensialnya. Nah, kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, kita klik Analyze, terus non-parametric, kita cari yang non-parametric ini, terus kita cari legacy dialog dan key independent sample. Saya ulangi, Analyze, terus non-parametric test, legacy dialogs, dan key independent sample. Kita klik seperti ini. Nah, untuk kelompok kita masukkan di grouping variable dan kita akan klik define range di sini. Nah, untuk minimum kita isi 1 dan maksimum kita isi 3 karena kita memiliki 3 kelompok data. Terus kita klik continue, nilai kita masukkan di test variable list. Nah, jangan lupa untuk mengklik Kruskal-Wallis di sini ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul di sini hasil uji Kruskal-Wallis kita. Nah, kita fokus di bagian signifikansi. Ini 0,00. Nah, sebelum kita menginterpretasikan hasil tes ini, kita kembali melihat terlebih dahulu kriteria pengujian Kruskal-Wallis. Nah, ini kriteria pengujian Kruskal-Wallis. Jika nilai sign signifikansi lebih kecil dari 0,05, jadi jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka kita berkesimpulan ada perbedaan yang signifikan. Namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kita berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, tadi kita telah melihat di sini hasil signifikansinya, nilai signifikansinya itu 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05. Nah, sini lebih kecil dari nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti kita berkesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan antar 3 kelompok yang telah kita uji. Nah, kita misalkan tadi ada hipotesis dalam pengujian pengolahan data kita ini, kita kenal ada hipotesis 0. Misalnya H0 kita tidak ada perbedaan nilai rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa SMA di Kabupaten Toraja Utara, dan H1-nya ada perbedaan nilai rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa di SMA di Kabupaten Toraja Utara. Nah, karena nilai signifikansi yang kita peroleh ada 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa hipotesis 0 kita itu ditolak, berarti H1 kita diterima, yang berarti bahwa ada perbedaan nilai rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa di Kabupaten Toraja Utara. Jadi seperti itu ya pengolahan data yang kita lakukan pada saat kita melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS. Jadi untuk menentukan uji apa yang akan kita gunakan di statistik inferensial, terlebih dahulu kita harus melakukan yang namanya uji prasyarat. Setelah itu kita dapat menentukan uji statistik inferensial seperti apa yang akan kita gunakan. Jadi demikian langkah-langkah pengolahan data terkait keterampilan berpikir siswa dengan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Semoga bermanfaat untuk